Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel latihan bareng bersama Vilas Chess. Untuk itu teman-teman bisa langsung subscribe di bawah karena subscribe itu gratis tis 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 tis. Oke, kali ini gue akan membahas tentang prinsip dasar pembukaan catur, yang mana tujuannya itu adalah mengembangkan semua perwira dan kemudian melakukan rokade sesegera mungkin. Gimana sih caranya? Jadi di catur ini yang paling terpenting itu adalah melakukan perkembangan perwira di awal, opening catur. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan langkah E4, terlihat bahwa ketika kita melangkah E4 ini untuk, diagonal untuk gajah ini terbuka luas, bisa sampai ke gajah di petak A6. Kemudian lanjut hitam melakukan langkah E5. Seperti yang dilihat juga bahwa, gajah hitam dalam melakukan pengembangan di gajah F8 ini sudah terlihat bahwa petak yang akan ditempatinya bisa gajah E7, kemudian gajah D6, lalu gajah C5. Nah, di sini pengembangan perwira di tahap opening ini harus dilakukan sesegera mungkin karena kita bertujuan untuk mengamankan raja di baris atau jalur E ini agar tidak diserang oleh pihak lawan. Nah, kemudian yang kita lakukan yaitu kuda F3. Kenapa, kuda dulu sebelum gajah yang dijalankan? Karena kuda ini untuk mengancam petak yang kita lakukan itu banyak sekali gitu. Dia bisa melakukan kuda E5, kemudian menjaga petak di D4, lalu bisa mengancam kuda G5 ataupun bisa melangkahkan kuda H4. Sedangkan kalau misalkan gajah, eee, keluar di C4, dia hanya melakukan serangan di jalur yang dia tempati atau petak yang dia duduki seperti warna putih seperti ini. Eee, Teman-teman bisa mengembangkan kuda terlebih dahulu karena petak dari posisi, kuda ini lebih banyak dan kemudian kuda F3 ini akan mengancam pion di E5 dan hitam melakukan pertahanan yang mana, E5 ini harus dijaga oleh kuda C6. Karena kuda C6 ini juga, melakukan penjagaan, kemudian juga dia ada serangan di petak D4, lalu ada pegangan di petak B4. Kemudian langkah selanjutnya yaitu karena kita tadi tujuannya, segera mungkin untuk mengamankan raja, kita akan jalankan gajah C4. Gajah C4 di sini terlihat bahwa raja putih akan melakukan rokade sesegera mungkin dan hitam juga tidak, eee kalah dalam perkembangan perwira, dia melakukan perkembangan yaitu kuda F6, yang mana dia mengeluarkan perwira sekaligus dia mengancam pion di E4. Otomatis kita masih menunda untuk rokade dan, kita harus menjaga pion E4 ini karena ketika dia makan, kita kalah dalam, poin atau kalah pion. Kita bisa menjaganya, dengan pion D3 atau kuda C3 atau menteri E2. Tapi di sini pengembangan kuda lebih banyak menduduki petak-petak yang dia kuasai seperti kuda C3 sambil menjaga pion E4, kemudian dia mengancam di petak D5, lalu kuda C3 ini mengancam di petak B5 kemudian di A4. Dan hitam juga tidak tinggal diam untuk mengamankan raja, dia menjalankan gajah C5.
sama-sama mengancam di baris F2 yang mana target ancamannya yaitu buah yang paling mahal seperti raja, dan putih juga melakukannya mengancam di petak F7, lalu, eee, ancamannya juga buah yang paling mahal yaitu raja di E8. Di sini raja putih sudah bisa rokade, maka dari itu kita langsung segera rokade, dan hitam juga tidak mau ketinggalan untuk rokade. Nah, karena untuk buah, benteng kemudian gajah di C1 belum aktif, kita akan mengembangkan pion di D3 untuk membuka jalur gajah agar bisa mengancam ke petak G5. Kemudian di sini teman-teman, melihat bahwa ada ancaman di gajah G5. Teman-teman juga jangan membuat langkah yang belum perlu gitu, seperti ketika putih nih sedang mengancam, petak di G5, jangan sampai teman-teman hanya melangkahkan atau tidak melihat ancaman seperti ini, yaitu teman-teman hanya melangkahkan bidak di A6. Karena, sayang sekali ini bisa membuang tempo ataupun, tidak ada ancaman masih bisa diatasi gitu, seperti kalau misalkan di A6 atau pion putih ke A4 untuk menjaga petak B5. Jadi teman-teman untuk melakukan langkah yang melihat ancaman apa sih putih, selanjutnya, teman-teman bisa langkah H6 karena membatasi langkah lawan untuk masuk di bagian, eee, penguasaan wilayah kita gitu, di dalam jalur hitam. Selanjutnya, mmm, putih juga melakukan serangan terhadap gajah C5. Karena apa? Karena gajah C5 ini hanya melakukan langkah pindah ke petak B6 kemudian bisa mundur ke A7. Jadi ancamannya A3 yang mana bisa B4, kemudian dia kalau ke gajah B6 bisa melakukan B5 dan mengambil kuda E5. Seperti saya contohkan, kalau dia melangkah D6 kita bisa B4, kemudian gajah B6. Ini merupakan tahap awal opening di permainan catur. Jadi teman-teman harus mengembangkan beberapa perwira terlebih dahulu, kemudian mengamankan raja, lalu jangan menjalankan, pion yang, tidak terlalu penting untuk dijalankan karena kita bisa kalah tempo namanya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa seperti ini opening atau awal pembukaan di permainan catur. Itu aja yang bisa gue jelaskan untuk kali ini. Semoga teman-teman terus mengikuti channel Villa Chess dan selalu mendukung channel ini. Terima kasih teman-teman, thank you.